untuk membantu orang tua itu. Anak muda, aku sangat berterima kasih, kamu orang yang baik. Pria tua itu tersentuh dan meneteskan air mata, tangannya tergenggam dan dia terus membungkuk pada Desta. Desta melambaikan tangannya dan tertawa ringan. Patua. Ini adalah keutamaan tradisional kerajaan negara Summer untuk membantu orang ketika kita melihat ketidakadilan. Ini memang kewajibanku. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kamu sebaiknya mengambil uang itu dan pergi ke rumah sakit untuk membayar biaya pengobatan istrimu. Tidak peduli masalah seberapa besar, tidak ada yang lebih penting dari kehidupan manusia. Setelah mendengar ini, pria tua itu segera merespons dan berlari ke stasiun kereta api dengan tergesa-gesa. Sebelum keluar, dia masih tidak lupa untuk membungkuk kepada Desta untuk mengucapkan terima kasih. Kak Desta, ayo kita keluar. Pamanding mengirim pesan mengatakan bahwa Genji sudah sampai di gerbang stasiun kereta api. Pada saat ini, Gayus maju untuk melapor. Oke, ayo kita keluar. Desta mengangguk dan hendak pergi. Beberapa orang yang telah membantu lelaki tua itu maju berkata, "Anak muda, kamu sebaiknya jangan pergi ke gerbang utama. Wanita tadi adalah pesolek terkenal di kota timur. Kakaknya sangat berkuasa di kota ini, dia sering melakukan hal-hal buruk di depan publik. Kamu tadi baru saja memukulnya, dia pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja." "Tidak apa-apa, kami tidak takut, terima kasih semuanya." Desta tersenyum halus pada mereka dan setelah mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka, dia langsung menuju pintu keluar. "Yah, anak muda benar-benar tidak takut dan berani bertindak. Sayang sekali, anak muda yang begitu baik. Tidak banyak orang di masyarakat yang bersedia melakukan hal-hal baik sekarang." Semua orang menatap punggung Desta dan menghela napas dengan emosional. Keluar dari stasiun kereta api. Begitu Desta dan Gayus berjalan keluar, mereka langsung melihat Rolls-Royce Phantom yang panjang diparkir di sisi jalan. "Wah, Genji ini tampaknya telah menghasilkan banyak uang. Dia bahkan menggunakan mobil yang lebih baik daripada kamu." Gayus tersenyum, dengan nada yang tersirat makna dalam. Desta meliriknya dan berkata dengan tenang, "Itu adalah kemampuan untuk menghasilkan uang. Selama dia mematuhi hukum dan disiplin, jangankan mengendarai mobil yang lebih baik daripada aku, bahkan jika dia mengendarai pesawat terbang, aku tidak punya masalah." Begitu suara itu jatuh, mereka berjalan menuju Rolls-Royce Phantom. Sebelum sampai di mobil, dua pria berpakaian sebagai pengawal tiba-tiba melangkah maju, mengulurkan tangan untuk menghalangi jalan mereka. "Berhenti, siapa ini?" Kedua pengawal itu berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Gayus tenggelam dan dia berkata dengan marah, "Ada apa dengan mata kalian? Perhatikan baik-baik, ini adalah tuan pemilik gedung Sky, di mana bos kalian? Suruh dia turun." Kedua pengawal mendengarnya, tetapi tidak merasa tidak nyaman ketika mereka tahu identitas Desta. "Maaf, bos kami memiliki status yang tinggi dan biasanya tidak akan turun secara pribadi," salah satu pengawal berkata dengan dingin. Lalu dia berkata lagi, "Bos kami sedang menunggu di mobil. Jika Tuan Chu ingin naik mobil, tolong bekerja sama dan biarkan kami memeriksa dulu." Dengan begitu, dia maju untuk memeriksa Desta. Kali ini, benar-benar membuat Gayus marah, seorang bawahan yang belum pernah bertemu dengan bosnya, dan masih harus memeriksa tubuh bos ketika ingin bertemu, benar-benar sangat konyol. "Berani sekali. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyentuh tubuh bos kami? Dasar manusia yang tidak tahu baik dan buruk," dia berteriak pada mereka. "Permisi." Kedua pengawal itu menolak untuk menyerah sama sekali, dan menangkap tangan Gayus. Gayus mendengus marah, mengepalkan tangannya, dan dengan keras memukul dua pengawal di dada. Sejak di distrik Sanbaku, Gayus telah menjadi raja penjudi yang dikagumi oleh semua orang. Dia bisa duduk sebagai orang pertama di bawah tanah di distrik Sanbaku,
tidak hanya mengandalkan keterampilan judinya saja, tetapi juga keterampilan tinjunya yang tidak lemah. Meskipun kedua pengawal itu juga profesional, tetapi mereka tidak sangka Gaius akan bertindak dengan begitu keras, dan sama sekali tidak ada persiapan. Saat mereka hendak melawan, pintu pantom Rolls-Royce terbuka. Hentikan, yang berdiri di depan kalian itu adalah bos dari bos kalian, jangan terlalu sembarangan. Suara malas terdengar, diikuti oleh seorang pria yang mengenakan pakaian pria buatan Armani, perlahan-lahan berjalan turun dari belakang mobil. Tuan Muda Chu, bertemu untuk pertama kalinya, harap bisa saling bekerja sama. Pria itu tersenyum dan pergi ke depan Desta dan berkata, "Kamu adalah Genji?" Desta bertanya dengan tenang. "Benar. Ini aku. Tuan Chu baru saja sampai. Kalau begitu bagaimana kalau aku mengantar kalian ke hotel untuk istirahat dulu, dan kemudian membawamu ke perjamuan khusus kota timur di malam hari?" Genji berkata sambil tersenyum. "Tidak usah. Aku di sini untuk urusan." "Bukan untuk jalan-jalan," Desta langsung menolak. "Kamu langsung membawa kami kembali ke hotel saja. Jika untuk berjalan-jalan dan mengunjungi kota timur, itu kita bicarakan saja lain kali." Tuan Chu menolakku secara langsung, itu benar-benar membuatku sebagai seorang bawahan merasa sangat malu. Pada saat ini, Genji tersenyum, mata dengan penuh arti menatap Desta. Desta akhirnya mengernyitkan alisnya, dia merasa bahwa Genji sama sekali tidak menganggapnya sebagai bos, dan dia terus-menerus menantang otoritasnya. Sebelum dia bisa berbicara, sekelompok orang menyerbu dan mengepung pantom Rolls-Royce. Pemimpinnya adalah wanita modis yang dihajar oleh Desta ketika di stasiun kereta api tadi. "Oh, kamu cukup berani. Berani memukulku dan masih tidak melarikan diri dari kota timur. Masih berani berjalan keluar dari pintu gerbang stasiun kereta api. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah orang yang sangat mudah ditindas, bukan?" kata wanita modis dengan mencibir. Gaius melirik mereka dan berkata kepada Genji, "Genji, cepat biarkan pengawalmu melindungi keselamatan Tuan Chu." Begitu kata-kata itu jatuh, wanita modis itu tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Desta dan Gaius dengan semacam tatapan konyol. Dan berkata dengan sinis, "Kalian berdua benar-benar orang luar, berani meminta kakakku untuk berurusan denganku, apakah otak kalian ada masalah?" Dengan itu, wanita modis itu langsung berjalan menuju Genji. Meraih lengannya, dan memanggil dengan penuh kasih sayang, "Kakak, dua pria ini yang memukul aku di depan begitu banyak orang, kamu harus membantu aku membalas dendam." "Genji, ternyata dia adalah adikmu." Gaius melangkah maju, berdiri di depan Desta dan berkata dengan dingin. Genji menyeringai dan berkata, "Teman ini adalah pengawal Tuan Chu bukan? Kamu tidak perlu cemas, Tuan Chu adalah bosku, aku tidak akan tidak memberinya wajah dan melawannya secara langsung. Tapi, adik perempuanku yang dipukuli olehnya. Bagaimanapun, aku harus memberikan penjelasan padanya, bukan? Jadi selama Tuan Chu menundukkan kepalanya dan dengan hormat meminta maaf kepada adikku. Dan mengatakan bahwa kamu tidak berani bertindak seperti itu lagi di masa depan, maka aku tidak akan mempermasalahkan tentang ini lagi. Berani sekali, siapa yang mengizinkan kamu untuk berbicara dengan Tuan Chu seperti ini?" Gaius memelototi Genji dan berkata dengan suara dingin. Genji mengerutkan bibirnya dan jelas sangat menghina. Pada saat ini, Desta menatap Genji dan berkata dengan senyum ringan. Adikmu memandang rendah orang-orang negara Summer kami. Dia memukul dan menendang seorang lelaki tua dan mengambil mata uang negara Summer kami untuk memoles sepatunya, tidak tahu malu dan tidak beretika. Orang seperti ini, ingin aku meminta maaf padanya. Aku hanya ingin bertanya, apakah dia layak?
manis. Kenapa Krisna masih belum datang? Apa dia melakukan ini hanya untuk merepotkanku? Di mana makanan ternaknya? Ayah, aku menyimpannya di sana. Akan ku ambilnya. Rada, jika aku tahu bahwa kau mencariku di mana-mana, maka aku harus menemuimu. Kenapa kau sembunyi? Apa aku penggangguku? Tidak, Rada, aku tidak sembunyi darimu. Siapa yang bilang? Aku ini sedang menunggumu sendirian di sini, agar aku bisa memberikanmu sebuah pesan rahasia. Pesan rahasia. Pesan rahasia apa? Alihkan telingamu kemari. Kita akan menemukan pohon beringin yang besar dan indah di perjalanan nanti. Di bawahnya akan ada sikling. Jangan lupa melakukan puja di sana. Mengerti? Puja? Kenapa? Pertanyaanmu begitu banyak. Berhentilah bertanya, Rada. Sudah kubilang, aku ini bisa menghubungi langsung Dewa Siwa. Jika Dewa Siwa memberkatimu, maka kau bisa mendengarkan sisa kisahku. Bagaimana? Bagaimana puja Dewa Siwa bisa berhubungan dengan kisahmu? Rasa malu pada menyanyi diam-diam. Biarkan saja ini, karena waktu mereka tidak banyak lagi. Karena sebentar lagi, mereka berdua akan berpisah untuk selamanya. Ayahnya, tujuanmu hanya satu, menangkan hati Astagfirullah dan menciptakan Ngerti? Tapi hati-hatilah, dia siang besar. Jika dia marah kepadamu, lalu dia sampai mengutukmu. Jadi beginilah, ya. Ibu, percayalah padaku. Aku tidak akan membuat kesalahan. Itulah sebabnya aku membawa teman-temanku. Dengan mengorbankan mereka untuk mendapatkan anugerah dari Rasi Astagfirullah. Aku berada di
sana. Pergilah, lakukan puja. Baik, Ayah. Apa aku bisa menemani santungnya? Dia tidak pergi ke sana untuk menemani saja. Dia akan menemani. Pergilah, Raja. Aku tetap melakukan tugasku walau dia harus sangat lari. Aku juga akan melakukan tugasku. Aku akan membongkar hubungan gelap kalian berdua. Dan hari ini, aku tidak akan melepaskan kesempatan emas. Dengarkan aku baik-baik. Yang lainnya Karena kata Desta ini, suasana di sekitarnya tiba-tiba memadat. Tatapan Genji berangsur-angsur menjadi dingin dan senyumnya juga menghilang. Tuan Chu, kamu terlalu mempersulitkan aku. Kamu kira kamu siapa? Berani menyuruh Tuan Chu meminta maaf kepada adikmu. Belum lagi adikmu yang telah melakukan hal yang begitu membuat orang marah. Bahkan jika Tuan Chu menghajar adikmu sekali lagi sekarang, hak apa yang kamu punya untuk menyuruh Tuan Chu untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada adikmu? Gaius berkata dengan marah. Genji menggelengkan kepalanya, meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata, "Ya, sepertinya tidak ada cara untuk berdiskusi lagi, kalau begitu jangan salahkan aku bertindak tidak sopan." Setelah suara itu jatuh, Genji melambaikan tangannya, dan preman-preman yang dibawa oleh wanita modis itu semua berteriak dan bergegas ke Desta. "Kak Desta, hati-hati!" Gaius berteriak pelan, menggerakkan bahunya, dan bergegas menuju ke para preman itu dengan berani. Bang bang bang! Suara tinju dan tendangan yang lantang terdengar. Dan kelompok preman itu jatuh seperti ditabrak bulldozer, jatuh satu demi satu. Dalam sekejap mata, sebagian besar dari mereka sudah terkalahkan oleh Gaius. Makanya aku jalan-jalan dulu aja. Meskipun Gaius bukan seorang petarung, tetapi dia telah mengalami banyak pertempuran dan pastinya telah melihat segala adegan yang ada. Nina sayang banget lagi pengen sama Rina. Preman jalanan ini yang mengambil pisau berpikir mereka bisa mengalahkannya, tetapi sekali datang, tidak tahu berapa banyak yang telah terkalahkan oleh Gaius. Dan gue sendiri. Kak, melihat bahwa Gaius bisa bertarung dengan baik, wanita modis itu tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Genji menepuk punggung tangan adiknya untuk menunjukkan padanya agar tidak usah khawatir. Kemudian dia melihat pengawal kiri dan kanan dan berkata, "Kalian tadi dipukul, sekarang aku akan memberikan kalian kesempatan untuk mencari kembali keadilan." "Baik, terima kasih Tuan Jiang." Kedua pengawal itu menyeringai dan berjalan menuju Gaius sambil tersenyum. Secara alami, Gaius tahu bahwa kedua pengawal ini tidak mudah ditangani. Dia menendang dua preman di depannya dengan satu tendangan dan berbalik untuk fokus pada dua pengawal yang perlahan mendekatinya. "Ayo, coba lagi bersama kami." Salah satu pengawal melepaskan jasnya dan menunjukkan otot-ototnya yang kuat, lengannya yang menonjol penuh dengan kekuatan. Otot semacam ini tidak ditumpuk oleh bubuk protein di gym. Tetapi perlahan-lahan terakumulasi setelah pertarungan yang sebenarnya, ribuan pukulan palu dan pelatihan, dan kesenjangan di antara mereka tidak dapat dijelaskan. Desta mengerutkan kening, tahu bahwa Gaius bukan lawan dari kedua pengawal itu, dan siap maju untuk membantunya. "Tuan Chu, sebaiknya kamu tetap di tempatmu sekarang saja, kalau tidak nanti akan sangat tidak enak jika kamu terluka." Sebelum dia maju, sekelompok preman itu mengelilinginya, dan suara sarkastik Genji juga datang. "Genji, jangan lupa bahwa semua yang kamu miliki sekarang diberikan oleh Gedung Sky. Apakah kamu yakin ingin berdiri berlawanan dengan Gedung Sky?" Desta meletakkan tangannya di belakang, dan berkata dengan tenang,
Meskipun Gaius bukan lawan dari kedua pengawal itu, tetapi dia juga tidak akan terbunuh dalam sedetik, jadi dia tidak terlalu khawatir. Hahaha, apakah kamu menderita cerebral palsy? Sebelum Genji berbicara, wanita modis itu menunjuk ke Desta dan tertawa terbahak-bahak. Awalnya, kakakku bekerja di gedung Sky. Bakatnya luar biasa. Bajingan tua bernama Pamanding itu takut akan pengaruh kakakku pada manajemennya. Jadi dia mengasingkan kakakku ke kota yang tidak dikenal ini. Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah dia menderita dan memperjuang dari tidak ada apa-apa sampai pada titik ini? Sekarang kamu brengsek bau, baru saja datang langsung ingin menantang kakakku. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Chu. Sangat menakjubkan. Mendengar ini, ekspresi Desta tidak berubah. Dia sangat jelas bahwa manajemen dan operasi gedung Sky selalu sangat ilmiah, dan sama sekali tidak akan ada situasi seperti yang dikatakan wanita ini. Apakah Genji bisa sampai pada titik ini dengan kemampuannya sendiri atau didukung oleh gedung Sky secara diam-diam? Dia tidak ingin membahasnya, dia hanya tahu bahwa orang ini sudah membuatnya marah. Hanta masih berbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan koma. Dia datang ke kota timur kali ini hanya untuk bunga mandala, dan dia tidak ingin mengurus sisanya. Genji, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengusir para preman ini. Dan kemudian datang dan minta maaf kepadaku, aku bisa mengabaikan perilakumu yang menyinggung perasaanku hari ini. Mata Desta menyipit, dan pandangan tajamnya seperti pedang tajam. Hati Genji gemetar, dia merasa jantungnya terjepit oleh tangan yang tak terlihat, yang membuatnya tidak bisa bernapas. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, wanita modis itu berteriak. Apa yang kalian lakukan? Masih berdiri di sana saja, cepat maju dan biarkan Tuan Chu yang sok berkuasa ini tahu apa itu tinjuan keras, sehingga dia baru punya hak untuk berdiri di sini dan bicara. Ayo semuanya maju. Menerima perintah itu, kelompok preman itu menjerit lagi, melambaikan tongkat dan pisau di tangan mereka, bergegas menuju Desta. Mereka bukan lawan Gaius, itu karena Gaius adalah pria besar dan memiliki beberapa ajaran bela diri, jadi sangat normal bagi mereka untuk kalah. Tetapi orang yang bernama Desta ini terlihat lemah, dan seluruh tubuhnya seperti tidak ada otot. Jika mereka tidak bisa menangani orang seperti ini, maka mereka benar-benar sangat tidak berguna. Ketika pikiran seperti itu muncul di benak para preman, Desta bergerak. Hanya melihatnya melangkah maju, aura yang mendebarkan dari tubuhnya tiba-tiba muncul. Sekelompok sampah. Dengan jijik, matanya menyapu para preman itu. Sosok Desta melintas dan langsung menghilang dari tempatnya. Para preman itu hanya mendengar suara angin yang meniup di telinga mereka. Tetapi mereka tidak bisa melihat sosok Desta dengan jelas. Namun, mereka mengikuti bayangnya dengan cermat. Mereka masih tidak dapat melihat apa-apa. Mereka telah dipukuli oleh kekuatan besar dan jatuh dengan keras ke tanah. Hanya dalam sekejap, semua preman telah ditangani oleh Desta, dan tidak ada yang berdiri dalam jarak 10 meter. Ini, apa situasinya? Wanita modis itu tertegun. Jika bukan karena dia mendengar lolongan para preman yang memilukan, dia akan berpikir bahwa itu hanya halusinasinya. Genji juga terdiam. Penghinaan dan ejekan di wajahnya sudah lama menghilang, dan matanya penuh dengan kehikmatan dan ketakutan. Ayo bicara, kenapa kamu tidak terus berbicara lagi? Tiba-tiba, Desta muncul di depan Genji dan wanita modis tanpa peringatan, dan suaranya yang dingin dengan tenang bergema. Wanita modis itu terkejut dan secara tidak sadar bersembunyi di belakang Genji. Cepat, selamatkan aku. Genji berteriak, dan dua pengawal yang sedang bergulat dengan Gaius mendengar suara itu dan segera berlari ke sini. Jauhi bos kami. Salah satu pengawal meraih pisau di tanah dan melemparkannya dengan kuat ke belakang Desta. Kak Destu, hati-hati belakang. Gaius merasa bahwa akhirnya dia bisa bernapas lega, tetapi melihat adegan ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Desta tidak bergerak. Tampaknya dia tidak mendengar peringatan dari Gaius.
Ada kilasan kegembiraan melintas di mata pengawal itu. Dia berpikir bahwa dia bisa berhasil menyerang Desta. Namun, hanya beberapa senti dari belakang Desta, pisaunya tiba-tiba berhenti secara tidak dapat dijelaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pengawal terkejut dan tidak percaya apa yang dilihatnya itu benar. Mungkinkah pemuda ini adalah seorang seni bela diri? Tiba-tiba, pengawal sepertinya terpikirkan sesuatu dan ketakutan di dalam hatinya. Di dunia ini, hanya mereka yang seni bela diri dan yang berada pada tingkat yang sangat tinggi dapat melepaskan kekuatan internal mereka dan membentuk dinding energi yang tidak terlihat mata telanjang. Selama kekuatan seni bela diri ini cukup dalam, jangankan pisau yang dia lemparkan dengan tergesa-gesa, bahkan peluru senapan sniper pun bisa dihalangi olehnya. Kebal bukanlah mitos yang tidak bisa dijangkau, tetapi fenomena nyata. Pada saat ini, Desta perlahan berbalik dan meraih pisau di tangannya, seperti mengambil benda kecil dengan mudah. Dengan jentikan jarinya di ujung pisau, pisau yang keras pecah menjadi dua bagian. Desta menjepit ujung pisau di tangannya dan berjalan langkah demi langkah ke depan Genji. Genji sangat ketakutan. Dia tidak menyangka kekuatan Tuan Chu yang muda ini akan begitu mengerikan. Bisakah dia dideskripsikan sebagai manusia? Genji ingin melarikan diri, tetapi menemukan bahwa kakinya menjadi lemas dan lunak, dan selangkangannya agak lembab. Dia tidak punya kekuatan untuk berlari lagi. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Matanya lebar dan bulat, memelototi Desta dengan ganas. Desta tidak berbicara, jari-jarinya maju, dan pisau tajam itu menikam dada Genji dengan suara pu. Ah! Wajah Genji tiba-tiba berubah, dan matanya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Dia melihat pisau tajam menusuk dadanya dan darah yang terus mengalir keluar dari palung darah. Dia merasa bahwa langit dan buminya lagi berputar, dan dia hampir tidak dapat berdiri dengan stabil. Lihatlah, aku hanya perlu mengerahkan sedikit kekuatan lagi, dan pisau ini bisa menembus jantungmu dan membuatmu menjadi orang mati. Desta menatap Genji dengan tanpa ekspresi dan berkata, bahkan hidupmu, aku dapat dengan mudah mengambilnya, jika aku ingin mengambil apa yang disebut aset dan prestasi di mulutmu itu, seberapa sulit. Aku bahkan tidak perlu datang ke sini secara pribadi, hanya dengan satu panggilan telepon saja. Apakah kamu pikir kamu layak menjadi lawanku? Aku. Genji membuka mulutnya, dia merasa beruntung karena dia masih bisa tetap hidup dan tetapi juga merasa tidak berdaya dari kedalaman jiwanya. Kamu seharusnya merasa beruntung, aku datang kali ini karena punya sesuatu untuk dilakukan, aku tidak ingin menghiraukan orang konyol sepertimu ini, kalau tidak kamu sekarang sudah mati. Jari Desta sedikit dipaksakan, dan bila berdarah itu ditarik olehnya, dengan menekukkan jarinya dan menembak, bila itu terbang seperti peluru, dan langsung menembus kepala pengawal. Mata pengawal itu penuh dengan keengganan, tapi dia sudah tidak bisa berjuang lagi, kepalanya jatuh ke tanah, dan terus mengalirkan darah. Sepotong pisau ini adalah bagian dari pisau yang dia lempar ke Desta, karena dia ingin Desta mati, maka Desta pasti tidak akan membiarkannya hidupnya. Tuan Chu, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku. Melihat pengawal yang selalu dibanggakannya mati begitu saja, Genji tidak memiliki keberanian untuk melawan Desta lagi, dia segera berlutut di tanah dan menangis minta ampun. Desta tidak menatapnya, tetapi mengalihkan pandangannya ke wajah pucat wanita modis yang telah ketakutan. Apakah kamu masih ingin aku meminta maaf? Tidak perlu, aku tahu aku salah. Wanita modis itu tahu bahwa dia telah menghasut seorang pria besar yang tidak bisa dihasut sama sekali. Hanya saja Desta tidak ingin membunuh tanpa pandang bulu. Jadi dia cukup beruntung untuk bertahan hidup sampai sekarang. Jika dia masih tidak takut mati dan terus memprovokasi Desta lagi dan lagi, mungkin akhirannya akan sama dengan pengawal yang telah meninggal itu. Tanpa mengatakan apa-apa, Desta melewati kakak dan adik ini dan langsung masuk ke Phantom Rolls Royce. Gaius secara sadar berlari,
menyeret sopir di Rolls-Royce turun, dan secara pribadi naik menjadi sopir untuk Desta. Genji dan wanita modis baru saja menyaksikan semua ini dan tidak berani mengeluh. Ketika mobil akan dinyalakan, Desta menurunkan jendela dan berkata kepada wanita modis yang pucat itu. Sebenarnya, bulan di negara-negara asing tidak begitu bulat. Setelah mengatakan ini, Rolls-Royce Phantom melaju ke depan. Kak, apa yang harus kita lakukan? Tidak tahu berapa lama kemudian, wanita modis baru bereaksi. Dia dengan lembut menarik lengan Genji dan bertanya dengan suara gemetar. Meskipun Desta telah pergi, tetapi ketakutan yang ditinggalkan oleh Desta kepadanya masih luar biasa, dan butuh waktu yang lama untuk dihilangkan. Genji menelan ludah dan berkata dengan gugup, "Adik, cepat dan pergi mengubah kewarganegaraanmu. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang kamu habiskan atau mencari siapapun yang kami percayai. Dalam 3 hari, kamu sudah harus mengubah kewarganegaraanmu, kalau tidak kamu bukan adikku lagi." Dia tidak bodoh, kata-kata Desta sebelum pergi jelas menunjukkan ketidakpuasannya terhadap status adiknya yang bukan warga negara Summer. Jika dia tidak beraksi lagi, takutnya lain kali Desta datang ke kota timur, dia akan benar-benar merampas segala yang dirinya miliki sekarang. Tidak, Desta sama sekali tidak perlu muncul sendiri, hanya dengan satu panggilan telepon saja, dan semua yang dia miliki sekarang akan berubah menjadi gelembung dan menghilang. Meskipun wanita modis agak tidak senang, tetapi melihat bahwa kakaknya berkata dengan sangat serius sehingga dia tidak berani untuk membantah. Dia dengan cepat mengambil ponselnya untuk menghubungi teman-temannya dan mendiskusikan bagaimana cara mengubah kewarganegaraannya kembali. Di sisi lain, Desta dan Gaius sedang menuju ke hotel yang telah mereka pesan sebelumnya. Desta duduk di kursi belakang dan memejamkan matanya. Gaius tiba-tiba berkata, "Kak Desta, aku merasa bahwa sejak Hanta terluka, kamu telah banyak berubah." Mata Desta terbuka, kilatan yang tajam melintas. Sambil tersenyum, Gaius berpura-pura santai dan berkata, "Aku merasa kamu menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Kadang-kadang bahkan kamu hanya menghela napas. Aku sudah bisa merasakan ketakutan." Mendengarnya, ekspresi Desta tidak berubah. Karena dia tidak merasa bahwa perubahannya saat ini tidak baik, dan takutnya tidak dapat melindungi orang yang dia sayangi. Lebih dari 10 menit kemudian, mobil tiba di depan hotel. Ketika petugas parkir hotel melihat bahwa itu adalah Phantom Rolls-Royce, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dia bergegas maju dan dengan hormat berkata, "Tuan-tuan, apakah Anda perlu bantuan untuk parkir?" Gaius berpikir sejenak dan melemparkan kunci kepadanya. "Kamu bisa parkir di mana saja, seseorang akan datang mengambilnya nanti." Selesai berkata, dia dan Desta memasuki hotel. Begitu tukang parkir mendengar ini, dia tiba-tiba menunjukkan penghinaan di wajahnya. Aku kira ini adalah tiran lokal besar atau sejenisnya. Ternyata hanya menyewa mobil untuk menarik perhatian. Hal konyol macam apa ini?" Desta dan Gaius tidak mendengar suara gumaman tukang parkir itu. Mereka berdua pergi ke meja depan, menunjuk wanita di meja depan informasi reservasi kamar, mendapatkan kartu kamar dan bersiap untuk naik ke atas. Tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk mendapatkan bunga mandala. Desta tidak tahu apakah dia akan menemui rintangan yang tidak diketahuinya setelah meninggalkan kota Yunhai. Jadi dia dan Gaius memutuskan untuk tidak menonjolkan diri. Kamar yang mereka pesan adalah kamar suite ganda standar, bukan suite presiden atau sejenisnya. Mereka berjalan ke pintu lift dan hendak naik lift. Sebuah suara kejutan tiba-tiba terdengar di belakang mereka. "Tunggu sebentar, kamu Desta."